Indonesia negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang sebagian besar dikelilingi oleh lautan. Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi luar biasa dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal akses terhadap air bersih. Air bersih kebutuhan mendasar bagi kehidupan, menjadi tantangan serius di banyak daerah. Di Indonesia, lebih dari 166.000 warga di 11 provinsi mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yang semakin parah. Salah satu daerah yang merasakan dampaknya adalah Kabupaten Rembang, sebuah kabupaten di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Rembang yang memiliki garis pantai panjang merupakan bagian dari wilayah pesisir yang rentan terhadap masalah air bersih. Pada tahun 2024, sebanyak 67 desa di kabupaten ini mengalami krisis air bersih. Di Kabupaten Rembang, sebagian besar masyarakat yang mengalami krisis air bersih terpaksa meminta bantuan pasokan air bersih dari wilayah lainnya. Namun, hal tersebut tak selalu bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Air laut yang mencakup sekitar 97% dari total air di bumi mengandung sekitar 3,5 gram garam yang terlarut. Ini berarti dalam setiap 1 liter air laut terdapat sekitar 35 gram garam. Kandungan garam yang tinggi menjadikan air laut tidak dapat langsung digunakan oleh manusia. Namun, teknologi kini memberikan solusi. Filtrasi dan desalinasi adalah dua metode yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir untuk mengatasi masalah air bersih, terutama di daerah pesisir. Dengan kombinasi filtrasi dan desalinasi, air laut yang tidak layak pakai bisa diubah menjadi air bersih yang siap digunakan. Penelitian yang fokus pada alat filtrasi dan desalinasi ini memberi harapan bagi daerah-daerah seperti desa-desa di Kabupaten Rembang, agar masyarakat bisa memperoleh air bersih yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Disinilah hadir Tetradia, teknologi filtrasi dan desalinasi air laut, sebagai solusi untuk menyediakan air bersih dari sumber yang paling melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami adalah tim Tirta Optima dari SMA Negeri 1 Rembang. Kami sangat senang dan bersemangat bisa berpartisipasi dalam ajang lomba karya tulis ilmiah remaja yang diselenggarakan oleh Dinas Pustakaru Jawa Tengah. Lomba ini memberikan kesempatan bagi kami untuk berkontribusi melalui penelitian ilmiah dan memberikan solusi-solusi nyata bagi isu-isu yang ada di lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kami juga ingin menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peranan dalam menemukan solusi-solusi untuk masalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang riset kami yang berjudul Transformasi Air Laut Menjadi Air Bersih Menggunakan Alat Tetradia, Teknologi Filtrasi dan Desalinasi Air Laut sebagai Solusi Keberlanjutan Air Bersih bagi Masyarakat Kota Rembang. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Dari penjelasan yang telah kami paparkan sebelumnya, fokus penelitian kami yaitu tentang kasus krisis air bersih yang ada di Kabupaten Rembang, khususnya di wilayah pesisir. Karya tulis ilmiah ini berfokus pada pembuatan alat filtrasi dan desalinasi air laut yang kami beri nama Tetradia, teknologi filtrasi dan desalinasi air laut sebagai produk kreatif yang dapat mengubah air laut menjadi air bersih sehingga layak untuk digunakan. Adapun poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara pembuatan alat Tetradia untuk mengubah air laut menjadi air bersih yang layak untuk digunakan. Yang kedua, bagaimana efektivitas alat Tetradia dalam menghilangkan kadar garam yang ada pada air laut. Dan yang ketiga, bagaimana kelayakan alat Tetradia. Adapun poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, membuat alat Tetradia untuk mengubah air laut menjadi air bersih yang layak untuk digunakan. Yang kedua, mengetahui efektivitas alat Tetradia dalam menghilangkan kadar garam yang ada pada air laut. Dan yang ketiga, mengetahui kelayakan alat Tetradia. Baik, gambar sebelah kanan. Poin nomor 1 adalah pada yang tadi saya sebutkan, guna mendapatkan energi listrik dengan tempat yang sulit dijangkau oleh listrik. Poin nomor 2 adalah kabel yang menghubungkan baterai yang menyimpan listrik sementara yang didapat dari panel surya sebelum digunakan. Di poin ketiga adalah kabel beserta colokan listrik guna
menyalurkan listrik rumah dengan alat yang kami buat. Lalu nomor 5 adalah inverter tadi guna mengubah arus DC menjadi arus AC agar dapat digunakan oleh alatnya. Dan nomor 6 adalah saklar yang digunakan untuk mengubah arus yang kita gunakan pada saat itu. Alat kami bisa menggunakan 3 sumber listrik, yaitu generator, panel surya, dan listrik rumahan. Yang ke-7 adalah alat desalinasinya sendiri atau alat penguapan airnya. Poin selanjutnya yaitu metodologi pendidikan. Ada 9 aspek dalam misi kami, yaitu yang pertama ada studi pustaka, kemudian survei lapangan, pembuatan tetradea, uji tetradea, ada PDAM dalam MISDA, uji coba tetradea oleh tim secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan revisi tetradea, kemudian uji kelayakan tetradea kepada responden, lalu evaluasi hasil uji tetradea, dengan terakhir produk tetradea yang sudah valid. Baik, poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Alat filtrasi dan desalinasi yang digunakan untuk mengubah air laut menjadi air bersih menggunakan media ramah lingkungan disebut tetradea, teknologi filtrasi dan desalinasi air laut. Berikut merupakan logo dari alat kami. Dominasi warna biru menjelaskan mengenai fokus penelitian kami yang menggunakan air laut. Kemudian elemen tetesan air sebagai simbol air, dan juga elemen pada samping tulisan tetradea itu menggambarkan bahwa alat kami mudah untuk digunakan dan mudah untuk diduplikasi. Nah, berikut adalah media filtrasi yang kami gunakan. Kami menggunakan 2 rancangan media filtrasi, di mana dalam satu rancangan media filtrasi kami menggunakan 5 material. Adapun material yang pertama dari filtrasi yang pertama yaitu ada serabut kelapa. Kemudian di bawahnya terdapat kerikil putih. Kemudian yang ketiga ada kerikil koral, dan yang keempat ada batu kerikil pantai, dan yang terakhir terdapat pasir pantai. Kemudian material pada filtrasi yang kedua yaitu terdapat kerikil putih, kemudian di bawahnya terdapat briket. Yang ketiga ada batu kerikil pantai, yang keempat ada kerikil koral, dan yang terakhir terdapat pasir pantai. Material-material tersebut merupakan material dasar yang biasanya digunakan oleh instansi-instansi terkait, dan kami menemukan beberapa literatur review yang menggunakan material tersebut. Baik, berikut adalah foto hasil akhir dari alat kami. Bisa dilihat langsung gambar yang sudah tersedia di proyektor. Alat kami menggunakan konsep awal dari desain yang setelah kami rancang, dan menggunakan tampungan air laut berbahan akrilik, lalu disalurkan menggunakan peran dan selang pada media-media filtrasi yang tersedia. Lalu dari media filtrasi, hasil yang telah difiltrasi dimasukkan ke alat desalinasi menggunakan torong dan selang. Lalu kami tidak lupa juga menyediakan wadah untuk coolant atau pendingin serta kipas untuk menjaga suhu pipa spiral agar tetap stabil. Lalu air setelah desalinasi akan keluar melalui corong dan masuk ke wadah air bersih yang berada di tempat paling bawah berbahan akrilik. Selain melakukan uji kelayakan di Lekesda, kami juga melakukan uji mandiri di PDAM. Ada 4 parameter uji mandiri yang kami lakukan, yaitu seperti uji warna, kekeruhan, DDS, dan juga pH. Berikut adalah dokumentasinya. Dokumentasi yang pertama yaitu kita melakukan uji pH menggunakan pH meter. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan uji DDS. Yang ketiga kami melakukan uji kekeruhan. Dan yang keempat merupakan dokumentasi dari uji warna. Baik, berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan uji coba kami di Disertasi Agung Cukup Kecamatan. Para warga yang melihat alat kami sangat antusias dan bertanya-tanya bagaimana cara kerja alat kami dan bagaimana sampel yang dihasilkan oleh alat kami. Mereka merasa alat kami sangat membantu bila memang akan diproduksi, karena mereka sangat kesulitan mendapatkan air bersih saat berlayar di laut. Berikut merupakan dokumentasi penyebaran angket responden kami melakukan penyebaran angket responden di beberapa desa seperti Desa Pasir Agung, Desa Jalaan, Desa Parian, dan Desa Sukarejo. Berikut merupakan format angket yang kami sebarkan kepada responden. Memiliki beberapa aspek yaitu desain alat, kebermanfaatan, dan efektivitas alat. Dalam format angket responden terdapat beberapa indikator yang memuat mengenai alat kami. Kemudian di samping indikator ada skor yang bisa diisikan, yaitu di antara angka 1 sampai angka 4. Untuk angka 1 dan 2 menunjukkan alat yang tidak layak, kemudian untuk angka 3 dan 4 menunjukkan alat yang layak dan bagus. Itulah presentasi dari tim kami. Tetradea, solusi air bersih untuk hidup berkelanjutan. Terima kasih.